dianggap sebagai gender kelas 2 yang lemah. Perempuan pun diikat dengan berbagai aturan yang tidak menguntungkan seperti dilarang berpendidikan dan bekerja. R.A. Kartini muncul sebagai sosok yang menentang aturan-aturan tersebut dengan pemikiran cerdasnya melalui tulisan atau surat-suratnya. Perjuangan R.A. Kartini telah melahirkan perempuan-perempuan hebat masa kini yang berprestasi di bidangnya masing-masing. Sosok Kartini zaman sekarang dapat ditemui pada para perempuan dari seluruh lapisan elemen dalam status ekonomi level apapun, atau dari profesi apapun, dari perempuan-perempuan yang tak kenal lelah setiap hari berjuang untuk membantu perekonomian keluarga, sampai pemimpin perusahaan, pejabat pemerintah, pekerja seni, dan lain-lain, di mana perempuan-perempuan tersebut membawa nilai-nilai Kartini sebagai perempuan yang tangguh, mandiri, berprestasi, berani menyuarakan pendapatnya tanpa meninggalkan kodratnya sebagai perempuan, yaitu sebagai istri dan ibu dari anak-anaknya. Dan menurut saya, untuk sekarang ini, sosok Kartini masa kini juga dapat kita temukan dari teman-teman sejawat saya, pejuang garda terdepan melawan COVID-19, yaitu para tenaga medis dan para medis perempuan yang sangat berani, mempunyai keteguhan dan ketegaran dalam menghadapi situasi yang sulit saat ini, ikhlas serta rela berkorban, meninggalkan keluarganya demi membantu saudara-saudara kita yang sedang terkena musibah COVID-19. Semangat Kartini adalah semangat juang seluruh perempuan Indonesia. Pertama kali memang sulit untuk dapat bekerja dari rumah karena kita belum terbiasa. Terlebih saya juga seorang ibu rumah tangga di mana kebijakan social distancing yang harus diterapkan mengharuskan suami juga bekerja di rumah. Dan anak-anak diharuskan belajar di rumah melalui kelas online. Sehingga mau tidak mau sebagai orang tua, selain dituntut untuk bekerja dari rumah, juga harus mengurus anak-anak agar tetap belajar dari rumah. Menurut saya ada sisi negatif dan sisi positif dengan ketentuan harus bekerja dari rumah. Sisi negatifnya antara lain adalah dengan bekerja dari rumah, kadang kita tidak ada batas yang jelas antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Banyak gangguan yang mungkin dihadapi sehingga mengganggu fokus kita dalam bekerja. Dan apabila tidak disiplin, maka produktivitas kerja akan menjadi rendah. Kendala yang lain hampir tidak ada karena dalam era teknologi sekarang ini bekerja dari rumah atau bekerja dari jarak jauh tidak berarti bekerja secara terpisah. Bisa tetap melakukan meeting mingguan atau membahas suatu masalah dengan tim dengan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi yang tersedia seperti video conference atau aplikasi Zoom, meeting, dan lain-lain. Untuk hal positif yang bisa kita dapatkan antara lain lebih efisien dari segi waktu dan biaya, karena kita tidak perlu lagi menghabiskan waktu untuk pulang pergi ke kantor sehingga waktu bekerja lebih optimal, atau sisa waktu yang ada dapat kita gunakan untuk keluarga, misalnya menyiapkan sarapan atau makan siang bersama keluarga. Yang kedua, tidak perlu mengeluarkan uang untuk biaya transportasi ke kantor dan membeli makanan. Yang ketiga, kita bisa mengatur waktu sendiri dalam bekerja. Dan keempat, lebih nyaman dari sisi keadaan dan suasana bekerja. Sehingga dengan bekerja dari rumah, bukan hanya pekerjaan yang dapat diselesaikan, tetapi kita dapat mendapatkan waktu lebih banyak untuk diri sendiri dan keluarga. Tentunya pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah memilih saya, walaupun sejujurnya saya tidak menyangka akan dipilih sebagai sosok Kartini di lingkungan GBK atau Kemenseknek. Karena saya merasa perjuangan dan dedikasi saya kepada negara dan GBK pada khususnya di mana saya mengabdi masih sangat kecil dibandingkan perempuan-perempuan hebat lainnya di luar sana. Saya sendiri sudah bekerja di GBK sejak tahun 1997. Jadi sampai saat ini saya sudah 23 tahun bekerja di GBK.
Dari mulai staf biasa sampai menjabat di struktural, dan alhamdulillah pada akhir tahun 2018 diberi amanat untuk memimpin Direktorat Umum GBK. Tentunya kesuksesan yang saya raih tidak diberikan begitu saja, namun dengan perjuangan dan kerja keras selama bekerja. Salah satu yang menjadi prinsip saya dalam bekerja selama ini adalah bekerja keras, bekerja cerdas, dan bekerja dengan ikhlas. Artinya bekerja dengan fisik, otak, dan hati saya. Mungkin inilah yang menggerakkan teman-teman di GBK untuk memilih saya. Tentunya saya bersyukur hidup saya dapat berguna untuk orang lain. Dan dengan ini saya akan terus bekerja dengan baik, terus belajar, dan akan menjadi lebih baik lagi di masa mendatang. Saya adalah sosok yang kuat, perempuan yang menginspirasi. Lewat kegigihan Ibu Kartinilah kita bisa belajar bahwa tidak ada hal yang tidak bisa kita lakukan bila kita mau. Lewat perjuangannya, kini perempuan dapat bersekolah dan meraih pendidikan yang sangat tinggi, bahkan dapat menduduki posisi tertinggi dalam suatu kepemimpinannya. Namun, sebagai seorang perempuan juga memiliki kewajiban dalam lingkungan keluarga, yaitu sebagai seorang istri dan ibu. Semua peran harus dapat dilakoni dengan seimbang. Bahkan keluarga dapat menjadi pendukung terbaik dalam pengembangan karir sehingga dapat membantu menjalani berbagai peran tersebut. Tentunya saya berharap kita para perempuan Indonesia dapat menjadi perempuan yang berprestasi sehingga dapat menjadi kebanggaan negara dan keluarga. Di antara banyak kutipan Kartini yang menginspirasi saya, salah satunya adalah, "Tahukah engkau semboyanku, aku mau." Dua patah kata yang ringkas itu sudah beberapa kali mendukung membawa aku melintasi gunung keberatan dan kesusahan. Kata "aku tiada dapat" melenyapkan rasa berani. Kalimat "aku mau" membuat kita mudah mendaki puncak gunung. Sesuai himbauan dari pemerintah untuk di rumah saja harus selalu kita gaungkan agar dapat memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Memang tidak mudah, namun sebisa mungkin harus dijalani karena dengan di rumah saja kita dapat membantu para tenaga medis dan paramedis dan dapat menyelamatkan puluhan ribu orang. Sebetulnya banyak yang bisa kita lakukan di dalam rumah. Agar tidak bosan, sebaiknya selain bekerja dari rumah, lakukan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan di dalam rumah, seperti menyalurkan hobi memasak, berkebun, menjahit, mendengarkan musik, membaca buku, olahraga, dan lain-lain, yang selama ini tidak sempat kita lakukan karena kesibukan kita di kantor. Kemudian kita harus selalu juga berpikiran positif, menjaga kesehatan, tetap semangat, dan terakhir, jangan lupa berdoa agar wabah COVID-19 segera berakhir. Ayo di rumah aja, kalau bukan kita, siapa lagi?